Ketegangan baru muncul dalam perkara hukum Ressa Rizky Rosano ketika tim kuasa hukumnya menyoroti campur tangan sejumlah rekan artis Denada. Mereka menilai pembelaan publik yang disampaikan Irfan Hakim dan Iis Dahlia telah melampaui batas dan berpotensi menekan posisi korban. Situasi memanas setelah Ressa mengaku mengalami tekanan psikis saat bertemu lingkungan pertemanan ibunya di sebuah acara di Jakarta Selatan. Ia merasa disudutkan dan dituding sebagai penyebab Denada kehilangan pekerjaan televisi. Tudingan yang membuat tim hukum bereaksi keras dan menuntut sikap lebih adil. Akar persoalan bermula dari pengakuan Ressa yang merasa tidak diakui selama 24 tahun tanpa nafkah dan kehadiran emosional. Tim hukum membeberkan dokumen kelahiran yang tidak mencantumkan nama Denada serta mempertanyakan pola komunikasi ibu dan anak sejak kecil. Mereka juga menegaskan Ressa sudah dewasa. Meski tertekan, Ressa tetap membuka ruang maaf, sembari menantang Denada untuk berbicara langsung di ruang publik dan merumuskan penyelesaian transparan tanpa perantara selebritas, demi kejelasan hukum, martabat keluarga, dan penghentian opini liar yang menyakitkan bagi semua. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kan dia itu bukan anak-anak lagi, dia tuh udah dewasa. Kenapa nggak diungkapkannya itu pas masih anak-anak? Lagian juga pihak sana kan belum bikin statement apa-apa. Jadi omongan anak laki-laki itu tuh belum terbukti kebenarannya. Ini kata gue ya, lu tuh jadi sahabat nih, ngeliat sahabat lu gila nih ya kan, kagak ngakuin anak, harusnya tuh ditobatin gitu ya kan, dikasih tahu gitu. Jangan bikin statement kayak begitu. Itu anak cuma pengen diakuin doang, kagak minta duit, kagak. Segala macam, emaknya nangis-nangis lagi di acara TV itu tuh, kata gue kayak, enggak, aku pengen apa? Kesel banget gue ngeliatnya. No, anak lu tuh kasihan nangis no. Nangisin anak lu dulu, nangisin anak orang lagi. Kata gue zaman sekarang kenapa sih? Ini orang-orang pada kagak ngakuin anak itu kenapa? Kenapa? Lu malu apa gimana? Gue ngedengerin podcast itu ya guys, yang katanya baru umuran 10 hari tapi udah dikasih sana sini tuh kayak anjir, istighfar lu, ya Allah, hati nurani lu kemana? Ih, ini juga nih sahabatnya nih. Gue kagak mau ngeliat sapi lo lagi, kagak mau gue. Tiap tahun biasanya gue ngeliat sapi lo, kagak ada gue, kagak, kesel gue. Iya ya, kenapa baru sekarang ya? Harusnya kan waktu USG itu ya, USG masih di perut, harusnya dia cari tahu. Siapa mamaku? Siapa bapakku? Oh enggak, USG terlalu kecil. Nanti kalau dicarinya pas USG, si Irfan Hakim nanya lagi, kenapa sekarang? Kan masih di USG, masih di dalam perut. Kenapa tanya-tanya? Oke, enggak USG. Harusnya pas 2 bulan, ya betul. Harusnya pas 2 bulan. Torik aja 2 bulan udah haji. Masa Ressa 2 bulan nggak nyariin ibunya? Kelihatan bego kan? Emang bego. Pertanyaan bego, butuh jawaban bego. Aduh, Om Irfan Hakim, Om apa tante nih ya? Om lah, Om Irfan Hakim ya. Saya tadinya respect sekali sama Anda karena Anda sangat penyayang binatang. Ada hitam, ada putih, ada benar, ada salah. Iya, berteman, membela teman iya. Tapi kalau teman salah juga dikasih tahu. Jangan asal bela. Yang worth it untuk asal dibela itu cuma King MU. Glory Man United. Bela apa yang ada banyak? Belatung. Irfan Hakim. Hati-hati. Kalau udah kayak gini, orang-orang ntar pas lebaran haji pada nggak nangisin sapi lu lagi. Ada ya seorang ibu tidak mengakui anaknya, dan mungkin bukan lebih dari satu gitu kan. Banyak. Kalau gue kayaknya nggak bisa deh ya, anak yang lahir dari rahim gue tidak mengakuinya gitu. Kalau gue ya nggak bisa. Nah, dari podcastnya Bang Densu dengan si Reza itu ya, itu dia sebenarnya tidak menginginkan apa ya, yang gue tangkep ya, dia hanya ingin pengakuan ya. Pengakuan nih bahwa saya lo ibumu gitu. Ada ya seorang ibu tega. Gua nggak ngerti ya. Gua nggak mau cerita dari sisi apa yang gua respon dari kasusnya ini. Kok bisa seorang ibu tidak mengakui anaknya gitu aja ya? Kok bisanya dari 9 bulan dia mengandung ya, terus ngelahirinnya dengan bertaruh nyawa. Kok bisa-bisanya gitu. Dari sejak dia 10 hari udah ditawar-tawarin mana-mana dan gak ada yang mau. Akhirnya diurus sama tantenya.
dan tantenya tuh menganggap seperti ya kayak anaknya sendiri, padahal kan dulunya dijanjikan kalau akan dibiayai si bayi itu, tapi ternyata tidak. Ya, ada gila miris ya gue seorang ibu melihat kasus seperti ini. Kasus Denada dengan kasus si yang satunya lagi tuh yang dulu banget itu yang pernah viral, yang si pemberi motivasi itu kan, tahu kan kalian, itu nggak bisa di compare, nggak bisa dibandingkan, mereka nggak bisa, beda, kayak nggak apple to apple gitu loh. Kenapa? Yang pertama, si pemberi motivasi itu dia ini kalaupun benar ya, kalaupun benar beritanya, si pemberi motivasi itu dia melakukan itu atas kesadaran dia sendiri. Dia udah dewasa, dia melakukan pernikahan dan lain-lain gitu. Kalau si Denada ini, kalau memang ini benar, itu kan terjadi ketika usia dia masih sangat muda banget. Jadi dia masih belum punya kuasa penuh untuk mengontrol dirinya. Belum begitu, ini bukannya gue ngebelain Denada ya, tapi memang di saat umur segitu memang apalagi kayak gue lihat, gue baca-baca, memang orang tuanya memang agak sedikit controlling ya. Jadi kayak memang mungkin dia nggak bisa memutuskan apapun yang ingin dia lakukan. Jadi dia harus mengikuti arahan atau keputusan orang dewasa pada saat itu. Lalu banyak banget yang bertanya, lalu kenapa nggak speak up sekarang, ngomong dong keluar. Mungkin dia belum siap, gue nggak ngerti ya. Tapi gue rasa kalau dia keluar, dia memperbaiki ini, dia masih punya kesempatan loh. Karirnya masih ada menurut gue. Kalau dia mau membenahi itu, masih sangat punya peluang besar untuk dimaafkan oleh masyarakat Indonesia. Anaknya aja udah memaafkan ya kalau memang ini benar ya. Gue berharap banget Denada kalau misalnya ini benar, ayolah keluar minta maaf terus perbaiki ini. Kamu masih sangat punya kesempatan untuk dicintai kembali. Trust me, yang kamu lakukan itu nggak separah yang si motivator lakukan itu. Karena kamu itu masih muda pada saat itu, dan kamu hidup di bawah controlling orang-orang dewasa pada sekeliling pada saat itu. Dan sangat bisa kamu untuk memperbaiki itu sekarang. Bagaimana menurut kalian, netizen? Masih bisa nggak? Kalian kalau misalnya dia keluar meminta maaf, dia mengakui semua ini, dan dia memperbaiki ini, menurut kalian masih kalian maafkan nggak? Tolong tulis di kolom komentar, gue mau tahu apakah kalian masih berbesar hati untuk memaafkan dia. Kalau gue sih memaafkan. Lagi berandai-andai seandainya aku tuh Denada, tapi ini kejadian ini di awal nih, waktu si Reza baru muncul di permukaan di publik. Ini yang akan aku jawab dengan muka sedih, konferensi pers dong ya. Terus aku bakalan jawab kayak gini, bener sekali Reza adalah anak kandung saya. Ketika saya masih muda dulu, saya melakukan banyak kesalahan. I made a lot of mistakes. Salah satunya adalah saya hamil di luar nikah. Saya melahirkan seorang putra ganteng yang akhirnya diadopsi oleh keluarga siapa tuh ya namanya, Ibu Ratih, tante saya sendiri. Saya dengan berat hati dan keluarga memberikan Reza kepada Tante Ratih agar diurus, dididik, dijadikan bla 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 bla. Karena saya yakin benar Tante Ratih pasti akan bla 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 bla. Dua lagi lah kesedihan, pokoknya intinya gini. Saya meminta maaf sekali. Kenapa saya tidak menghubungi Reza? Karena saya melihat bahwa Reza dididik, diurus dengan sangat baik, diakui sebagai anak kandung. Saya tidak ingin mengganggu kebahagiaan dari Tante Ratih dan ini. Ya, terus udah gitu kan ngomong masalah mobil nih, masalah mobil tuh sebenarnya ada miskomunikasi antara antar keluarga besar saya dan keluarga besar Reza. Saya harap ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jujur, saya sebagai ibu kandung Reza, saya sangat merindukan. Saya ingin memeluk Reza sebagaimana selayaknya seorang ibu kepada anak. Bla 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 bla. Tapi itu kan seandainya saya jadi Denada dan itu kejadian-kejadian yang sebelumnya. Tapi kan sekarang mah udah kandung. Ya, dia
nggak mau muncul di publik, sekalinya muncul kemarin malam nangis. Gue bingung kenapa nggak ada cancel culture sih. Tahu nggak, ini seluruh ibu di Indonesia hatinya sakit. Jadi yang sakit itu kan Reza ya, tapi tahu nggak, seluruh ibu di Indonesia, ibu-ibu yang waras tentunya, hatinya tuh sakit, hatinya with Reza. Nah, sebenarnya kalau dari awal dia mengakui dari awal ya, dan ya udahlah sosok acting bahwa ini adalah miskomunikasi, bahwa saya juga sangat merindukan Reza walaupun sebenarnya kamu enggak, ya whatever lah ya. Ini nggak akan sampai sebegininya gitu loh ya. Aduh, kayak nggak tahu aja netizen sekarang yang nggak terkenal aja bisa jadi terkenal, apalagi kamu yang udah terkenal.